Calon Gubernur Banten menggelar rapat konsolidasi dengan Partai Koalisi Banten Bersatu di Aula Hotel Mutiara, Desa Cilangkap, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Andra Soni, politisi dari Partai Gerindra yang mencalonkan diri menjadi Gubernur Banten ini siap berkompetisi di ajang pemilu kada yang akan digelar bulan November mendatang. Dikatakannya, dirinya siap memimpin Banten. Dengan visi dan misinya, ia berencana akan membangun Banten di segala sektor. Melihat potensi sumber daya alam yang terkandung di daerah Banten ini sangat memungkinkan Provinsi Banten untuk maju. Tinggal kita bina sumber daya manusianya agar bisa menggali dan memanfaatkan dari sumber daya alamnya itu sendiri. Contohnya, kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Lebak, kalau dikelola secara baik dan benar akan meningkatkan salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di bidang ekonomi. IPM Lebak ini kan masih di bawah 3 kabupaten dan 4 kota lainnya yang ada di Provinsi Banten, maka dari itu saya akan berusaha menyetarafkan IPM Lebak dengan kota dan kabupaten lainnya. Selain indikator ekonomi, ada 3 indikator lainnya yang harus menjadi perhatian khususnya. Selain ekonomi tadi, indikator lainnya juga butuh perhatian khusus dari pemerintah, seperti kesehatan dan pendidikan. Jika saya menang jadi gubernur nanti, saya akan menggratiskan sekolah selama 3 tahun untuk tingkat SMK, SMA, dan MTS agar masyarakat mengenyang masa pendidikan sesuai dengan kesetarafannya sehingga mempunyai daya saing yang tinggi. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwa Banten dengan luas 9.000 km persegi lebih, sepertiga lebihnya ada di wilayah Lebak. Dan 2.700 km persegi ada di wilayah Pandeglang yang merupakan selatannya Banten. Dan hari ini ketimpangan pembangunan itu terjadi tidak melulu hanya karena perhatian yang kurang, tapi lebih kepada angka atau fiskal masing-masing wilayah di Lebak dan Pandeglang yang masih sangat rendah. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya khusus untuk meningkatkan potensi yang ada di wilayah selatan ini untuk menjadi wilayah yang kemudian punya kemakmuran. Salah satunya upaya yang harus dilakukan adalah daerah otonomi baru, dan saya punya komitmen untuk mengawal daerah otonomi baru terkhusus untuk wilayah Cilangkap itu bisa berjalan. Dan kemarin oleh DPR RI telah disampaikan bahwa nanti akan dibahas langsung ke RUU-nya. Pak, masih tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Banten seperti apa nih, Pak? Ya, ini merupakan sebuah kejadian yang saling terkait dengan tingkat kemiskinan yang masih tertinggi di Pulau Jawa, dengan tingkat pengangguran yang tertinggi di Indonesia, dan kemudian angka IPM kita terkait dengan lama sekolah yang masih rendah. Ini membuat hal-hal negatif tersebut masih terjadi. Selain masalah tingginya angka kekerasan, juga masih tingginya angka kematian ibu dan anak, bayi, dan juga masih tingginya jumlah stunting. Dan ini harus diselesaikan dan ini harus diupayakan agar kemakmuran masyarakat Banten itu berdampak positif bagi kita semua. Pak, untuk pendidikan sendiri, Pak, apa yang bakal Bapak? Ya, sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Banten, saya akan menggratiskan sekolah tingkat SMA, SMK, dan aliyah untuk SMA negeri dan swasta. Pak, kan kalau di Lebak sendiri kan rata-rata sekolah ini masih rendah nih Pak, dibanding kota kabupaten lain. Nah, kemudian khusus untuk Lebak dan Pandeglang kita akan buat sekolah model. Sekolah model itu seperti CMBBS, tapi yang sekolahnya haruslah orang wilayah tempat, dan kemudian anak-anak yang tidak mampu. Harusnya, yaitu yang saya sebut adil dan merata. Jadi keadilan itu adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, masyarakat yang memerlukan, supaya mereka lepas dari kemiskinannya. Sehingga kemiskinan itu tidak dipelihara, tapi dientaskan. Dari Lebak, Banten, Hendrik dan Arya, HDR News TV, melaporkan.